Halo warga YouTube, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel. Sekali lagi saya ingin mengucapkan, ini adalah sebuah channel yang akan selalu menyajikan diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia. Buat teman-teman yang masih setia menonton konten-konten atau video-video di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Silahkan nikmati konten-konten di channel ini, dan jika berkenan monggo di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin membahas informasi terbaru dari Timnas Indonesia, di mana finally PSSI secara resmi telah mengumumkan daftar skuad yang dipanggil untuk menghadapi dua laga awal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana yang pernah saya bahas di video sebelumnya, ada 26 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Kalau sebelum-sebelumnya itu hanya perkiraan saja siapa-siapa yang kira-kira bakal dipanggil. Nah, kali ini 26 nama itu yang muncul sudah secara resmi dipanggil dan sudah diumumkan di laman resmi PSSI. Di posisi kiper itu ada Hernando Ari, kemudian Adi Satrio, Nadio, dan Martin Paes. Kemudian di sektor pertahanan ada Wahyu Prasetyo, Asnawi Mangkualam, Justin Hapner, ada juga Pratama Arhan, Calvin Verdong, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Shane Patinama, Jay Itzes, dan Sandy Walsh. Kemudian di sektor lini tengah, Sintayong memanggil nama-nama seperti Ricky Kambuaya, kemudian Nathan Chuaon, Egy Maulana Fikri, Tom Haye, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, dan yang terakhir Marcelino Ferdinand. Kemudian untuk sektor lini depan, Sintayong memanggil Ragnar Oratmangun, ada juga Hoki Caraka, Rafael Struik, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat. Yang menarik teman-teman, ada 4 penjaga gawang yang mendapatkan panggilan dari Sintayong. Termasuk salah satunya adalah kiper naturalisasi terbaru yaitu Martin Paes. Ini adalah kali pertama Martin Paes dipanggil ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, kiper FC Dallas MLS ini harus melalui proses panjang untuk bisa memperkuat Timnas Garuda di putaran ketiga. Selain Martin Paes, PSSI juga memanggil 3 kiper lain yaitu Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadio Argawinata. Dari daftar nama yang dipanggil oleh STY kali ini tidak ada nama Yakob dan Yance Sayuri teman-teman. Padahal sebelumnya Malut United sempat mengumumkan ada 3 pemain yang mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Mereka adalah Yakob Sayuri, kemudian Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo. Akan tetapi belakangan hanya ada nama Wahyu Prasetyo yang muncul di daftar panggilan Timnas Indonesia, sementara duo Sayuri itu tidak terlihat. Tidak jadi dipanggilnya Yakob Sayuri dan Yance Sayuri ini disebabkan karena kedua pemain ini di backup cedera, sehingga Sintayong harus mencoret keduanya dari daftar pemanggilan untuk Timnas Indonesia. Tapi menurut saya ini bukan sebuah kejutan karena sudah biasa gitu ya Sintayong mencoret atau tidak memanggil pemain-pemain tertentu. Misalnya seorang Elkan Baggett yang menurut saya cukup bagus sebenarnya penampilannya bersama klub barunya terutama, tetapi tidak dipanggil. Dan ini bukan sebuah kejutan lagi. Apalagi kita tahu Elkan Baggett ini memang disinyalir berperilaku tidak disiplin ya saat dipanggil ke Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Jadi Sintayong ini memang pelatih yang sangat tegas. Dia tidak mau memanggil atau dia bisa menendang keluar dari Timnas pemain manapun yang bersikap indisipliner. Dan terutama berbohong juga. Kalau teman-teman sempat baca, dia bercerita ada pemain yang langsung pulang dari pemusatan latihan karena kakeknya meninggal. Pemain tersebut tidak pamit atau izin kepada Sintayong. Jadi langsung pulang tanpa izin. Ini memang yang harus dimiliki oleh seorang pelatih tegas gitu ya. Tegas, berani agar pemain itu tidak seenaknya keluar masuk. Saya sebenarnya sempat curiga kenapa Yakob dan Yance Sayuri tidak jadi dipanggil. Mungkin saja dua pemain ini itu tersangkut kasus indisipliner seperti Elkan Baggett misalnya atau pemain-pemain yang lain. Tapi ternyata tidak teman-teman, sekali lagi keduanya tidak jadi dipanggil oleh Sintayong karena cedera.
Sebaliknya, bagi saya yang cukup mengejutkan adalah munculnya nama Hoki Caraka dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Pemain muda ini sebelumnya memang sempat tidak masuk dalam daftar pemain yang memperoleh panggilan dari Shin Tae-yong. Tapi ternyata di detik-detik terakhir, pemain ini masuk. Dan ini harusnya menjadi peluang bagi Hoki untuk membuktikan etos kerjanya di atas lapangan. Karena saya pribadi melihat pemain ini tidak cukup istimewa. Dia kurang kerja keras, kurang ngotot dalam ngejar bola, dan kurang menempatkan posisi atau kurang dalam mencari ruang kosong yang bisa membuat dia mencetak gol. Karena dia striker. Menurut saya mungkin saja STY tidak memiliki pilihan lagi untuk memanggil dua pemain setelah tidak dipanggilnya Yakob dan Yance Sayuri. Jadi untuk mengganti dua pemain tersebut, Yakob dan Yance Sayuri, langsung saja Shin Tae-yong itu memanggil satu kiper dan satu pemain depan, yaitu Nadeo untuk posisi kiper dan Hoki Caraka untuk posisi pemain depan. Dan bisa saja menurut analisa saya, selain nama-nama tadi, selain nama Nadeo, kemudian selain nama Hoki Caraka, memang tidak ada lagi stok pemain di Liga 1 atau dalam negeri yang memiliki kualitas di atas rata-rata untuk dipanggil untuk berproses di timnas senior. Selain nama-nama langganan yang sudah dipanggil oleh Shin Tae-yong. Kalau teman-teman lihat dari daftar pemain yang dipanggil, semuanya adalah pemain-pemain langganan yang sudah dipanggil atau sudah dipercaya Shin Tae-yong sejak awal. Tidak ada perubahan. Mungkin satu perubahan yang pasti adalah di posisi kiper, yaitu masuknya Martin Paes, karena memang pemain ini memiliki kualitas yang sangat bagus, yang sangat baik, dan dia bermain di luar negeri. Kalau kita cermati, satu-satunya pemain baru yang bermain di Liga 1 adalah menurut saya hanya Malik Rizaldi yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Gitu ya, dari dalam negeri. Itu terjadi di putaran kedua ketika menghadapi Irak dan kemudian Filipina. Setelah itu tidak ada lagi nama baru yang muncul ke permukaan dari Liga dalam negeri. Ya, bisa saja misalnya Shin Tae-yong memanggil dari pemain timnas di kelompok usia, tetapi mereka juga memiliki agendanya sendiri, jadi tidak mungkin dipanggil ke timnas senior, apalagi memang ya biarkanlah mereka berproses di timnas Indonesia di kelompok usia. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa memang tidak adanya nama baru yang muncul untuk berproses di timnas senior, selain nama-nama yang sudah tadi saya sebutkan begitu. Nah, misalnya ketika Yance dan Yakob Sayuri tidak jadi dipanggil karena di PK cedera, ya, Shin Tae-yong tidak memiliki pilihan lain selain misalnya ya Hoki Caraka. Padahal menurut saya Hoki Caraka penampilannya tidak terlalu istimewa gitu, tidak terlalu spesial. Dan kemudian bahkan Shin Tae-yong juga harus memanggil 4 kiper. Artinya ya menurut saya 3 kiper saja cukup gitu. Tetapi karena mungkin saja, sekali lagi ini dugaan saya, karena tidak ada pemain lain yang cukup bagus untuk Shin Tae-yong panggil, menggantikan Yakob dan Yance Sayuri untuk memenuhi 26 pemain tersebut, ya sudah dipanggil yang sudah biasa main dengan Shin Tae-yong, yang sudah mengerti maksud dan strategi dari Shin Tae-yong, ya Hoki Caraka dan Nadeo gitu. Oke, kita kembali ke 26 pemain yang sudah dipanggil oleh Shin Tae-yong. Jadi 26 pemain yang sudah dipanggil oleh Shin Tae-yong ini bakal berkumpul tanggal 29 Agustus di kemarin, sebagaimana informasi awal. Nah, sebelum kemudian mereka berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 1 September. Pertandingan melawan Arab Saudi ini akan dilangsungkan pada tanggal 6 September di King Abdullah Sports City Stadium. Laga melawan Arab Saudi ini bakalan menjadi laga yang sulit bagi timnas Indonesia. Tentu stadion akan dipenuhi oleh supporter dari Arab Saudi sendiri. Tapi dengan begitu bukan berarti timnas Indonesia tidak memiliki pendukung. Apalagi warga negara Indonesia yang bekerja atau ada di Arab Saudi itu cukup banyak. Sehingga kita tidak khawatir laga pertama timnas Indonesia akan sepi penonton. Walaupun kali ini Indonesia harus bermain tandang, tapi ya paling tidak menurut saya Indonesia tetap memiliki beberapa keuntungan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengimbangi atau bahkan mengalahkan Arab Saudi.
Pertama, sebagaimana yang saya bilang tadi, meskipun kali ini Indonesia bermain tandang ke markas besar Arab Saudi gitu, tetap saja menurut saya Indonesia bakalan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat Indonesia yang ada di sana, yang ada di Arab Saudi. Itu pasti karena banyak sekali masyarakat yang ada di sana. Yang kedua, tidak adanya target dari PSSI agar timnas kita lolos ke Piala Dunia 2026 tentu bakalan menjadi faktor yang lain bagi timnas Indonesia untuk bermain maksimal. Karena bermain tanpa beban itu bisa mengejutkan semua orang. Tapi teman-teman, kita tidak bisa mengingkari bahwa dengan skuad yang ada pada timnas kita hari ini, apalagi setelah kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang, dan beberapa pemain keturunan yang katanya sudah dalam proses naturalisasi. Mengenai ini nanti saya akan bahas di video yang lain. Kita tidak bisa mengingkari bahwa ada harapan besar yang ada di dalam dada kita agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita tidak bisa mengingkari harapan itu. Harapan itu muncul karena timnas kita yang sudah dihuni oleh para pemain berkualitas yang bermain di Eropa. Jadi meskipun PSSI tidak mematok target lolos, tapi dengan skuad yang ada hari ini, saya pikir Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup C. Terutama untuk finish di posisi ketiga atau keempat untuk menemani Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Di mana ada 2 di antara 3 tim papan atas bisa lolos langsung, sementara 1 tim pasti harus melaju ke putaran keempat terlebih dahulu. Dan Indonesia kalau melihat skenario Sintayong akan menjadi salah satu tim yang akan melaju ke putaran keempat, entah nanti menemani Jepang, Arab Saudi, atau Australia. Karena pasti hanya ada 2 tim dari nama-nama seperti Jepang, kemudian Arab Saudi, dan Australia yang bisa lolos langsung. Jadi sisanya dari 3 tim tersebut, salah satu dari 3 tim tersebut harus melaju ke putaran keempat terlebih dahulu. Entah nanti ya sebagaimana ya pilihan ya. Kita tidak tahu nanti siapa aja yang dari 3 tim teratas itu. Ya diantaranya ya pasti Jepang, Arab Saudi, atau Australia. Dan kita berharap posisi keempat itu nanti ditempati oleh Indonesia. Nah, peluang pertama yang harus digunakan Indonesia untuk melaju ke putaran keempat adalah menghadapi Arab Saudi yang sudah pasti ada di depan mata. Entah dengan mencuri poin penuh di King Abdullah Sports City Stadium atau dengan bermain imbang. Peluang ini kemungkinan ada karena kalau kita bicara keuntungan Indonesia yang ketiga saat menghadapi Arab Saudi, sebenarnya skuad Arab Saudi ini tidak terlalu mentereng atau tidak terlalu spesial. Hal tersebut bisa dilihat dari penampilan buruk Arab Saudi di Piala Asia tahun 2023, di mana saat itu tim ini hanya bisa tembus ke babak 16 besar. Sementara di sisi yang lain, Indonesia menurut saya memiliki peluang yang tidak kecil untuk meraih kemenangan di kandang Arab Saudi. Apalagi jika kita melihat perkembangan skuad Garuda yang bisa dikatakan itu sangat bagus dalam 2 tahun terakhir ini. Apalagi nanti Indonesia masih bakalan ketambahan pemain-pemain naturalisasi baru yang rumornya sudah dalam proses. Seperti yang dikabarkan, katanya beberapa pemain tersebut bakalan datang ke Indonesia pada bulan September nanti. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat mengerikan dan saya kira Indonesia sudah siap untuk memperebutkan posisi ketiga atau keempat di klasemen grup C. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, dan bagi kalian yang sudah subscribe, memberikan komen, kemudian kritik, saran, dan masukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.